Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Nurjana dari kelas 4 HPG SD dalam mata kuliah Ilmu Fikih dan dosen pengampu Bapak Dalmi Iskandar Sultani. Di sini saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai sholat, di antaranya definisi sholat dan kedudukan sholat, hukum meninggalkan sholat, syarat sah sholat, fungsi dan hikmah sholat, dalil sholat, dan terakhir ialah kesimpulannya. Definisi sholat dan kedudukan sholat. Menurut bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan menurut istilah, sholat ialah sistem peribadatan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Berdasarkan syarat dan rukun tertentu, sholat diwajibkan sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam agama Islam. Adapun kedudukan sholat, yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat sebagai amalan ibadah yang pertama dan utama. Yang ketiga, sholat sebagai pembeda mukmin dan kafir. Yang keempat, sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan 5 di antaranya kuat bangunan Islam. Selanjutnya B, hukum meninggalkan sholat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat adalah kafir dengan kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dia berdosa jika dia tidak bertaubat dan tidak mengerjakan sholat. C. Syarat syah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Selanjutnya, fungsi dan hikmah sholat. Yang pertama, sholat merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat merupakan media penghubung antara seorang hamba dan juga Tuhannya. Yang ketiga, sholat adalah penolong dalam segala urusan penting sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yang keempat, sholat adalah pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Yang kelima adalah sholat sebagai cahaya bagi orang-orang yang beriman yang memancar dari dalam hatinya dan menyinari ketika di padang mahsyar pada hari kiamat. Selanjutnya dalil sholat fardu dan waktu pelaksanaannya. Waktu sholat sangat berkaitan dengan peristiwa peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Peredaran semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya, untuk menentukan waktu sholat diperlukan letak geografis, waktu atau tanggal, dan ketinggian. Waktu sholat 5 waktu dan jumlah rakaatnya. Yang pertama, waktu sholat zuhur. Dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit sampai bayangan sesuatu yang ada di bawahnya hampir sama panjangnya. Yang kedua, waktu sholat asar. Dimulai dari bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri sampai matahari hampir terbenam atau cahaya matahari belum berwarna kuning. Yang ketiga, waktu sholat maghrib. Dimulai dari matahari terbenam sampai mega merah hampir hilang. Yang keempat, waktu sholat isya. Dimulai dari hilangnya mega merah sampai fajar sakit hampir terbit. Yang kelima, waktu sholat subuh. Dimulai dari terbit fajar sampai matahari hampir terbit. Baiklah, untuk itu pemaparan dari saya dapat kita tarik kesimpulan bahwa sholat adalah suatu sistem peribadatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kedudukan sholat ada 4. Sholat sebagai tiang agama. Baiklah, yang pertama, sholat sebagai tiang agama. Yang kedua, sholat sebagai amal ibadah yang pertama dan juga utama. Yang ketiga, sholat sebagai pembeda mukmin dan kafir. Yang keempat, sholat sebagai rukun Islam yang kedua. Hukum meninggalkan sholat yaitu berdosa. Maka dari itu, cepat-cepatlah kita bertaubat. Syarat syah sholat. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Baiklah, sekian dari paparan saya mengenai apa itu sholat, kedudukan sholat, hikmah sholat, syarat sholat, dan dalil sholat. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan jangan sampai kita meninggalkan sholat karena itu
itu akan ada balasannya di akhir kelak. Untuk itu saya memohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.